Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Beowulf berubah wajahnya menjadi Dojin dan membunuhnya di hutan. Ingin tahu kelanjutan ceritanya setelah Beowulf menjadi Dojin? Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Setelah Beowulf membunuh Dojin, Beowulf langsung ke tempat pemukiman Sekte Kinceng. Penjaga berkata ke Beowulf yang sedang menyamar menjadi Dojin, "Dojin, kenapa kamu sudah kembali?" "Aku melupakan sesuatu," jawab Dojin. Dasar kamu," ujar penjaga. Beowulf pun memasuki pemukiman Sekte Kinceng dengan menyamar menjadi Dojin. Beowulf pun menelusuri tempat tersebut. Beowulf terus berjalan. Setelah cukup jauh berjalan, Beowulf pun berhenti. Beowulf berkata, "Jadi ini kediaman Wugumsang." Kita beralih ke tempat yang lain, di tempat istana Sekte Kinceng. Di sana sudah ada orang-orang yang berkumpul. Kita kenalan dulu sama orang-orang di sana. Yang berjenggot putih ini pemimpin Sekte Kinceng, Sang Sain Bela Diri. Kita panggil saja dia dengan Jeti, jenggot putih. Yang baju coklat ini adalah yang nomor 2 di Sekte Kinceng, yang bernama Wo Jiyong. Dan yang baju hijau lumut adalah pedang terhebat di Sekte Kinceng. Karena kita belum tahu namanya, kita panggil saja Jeikat, jenggot coklat. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Jeti berkata, "Apakah situasi di luar sudah tenang?" "Pelacakan para asasin tampaknya mendekati akhir," jawab Wo Jiyong. "Hanya asasin yang berani membidik sekte kita. Apakah kamu percaya ini dapat diterima, saudara junior?" "Tentu saja tidak. Kemungkinan besar seseorang telah merencanakan semua ini." "Siapa yang kamu pikir itu mungkin?" "Terlalu dini untuk menyimpulkan, karena kita kekurangan informasi. Oleh karena itu, aku telah mengirim beberapa murid untuk mengumpulkan informasi," ujar Wo Jiyong. Jekal berkata, "Sekte kita saat ini berada pada titik balik yang penting. Kita harus membuat agar hal seperti ini tidak terjadi lagi." "Jangan khawatir, itu akan dilakukan, saudara senior," ucap Wo Jiyong. Dulu, pada di saat Qianghu akan ditaklukkan oleh kekuatan iblis, seniman bela diri terkenal membentuk aliansi kehendak surga, dan mereka membuka pintu untuk berpartisipasi. Kuil Shaolin, Sekte Wudang, dan Sekte Gunung Hua. Mereka pun mencapai prestasi besar dan mendapatkan kembali kejayaan mereka yang sebelumnya. Namun mereka yang menyegel pintu mereka dan tidak berpartisipasi seperti Sekte Kinceng dan Sekte Ime hanya mendapatkan nama kosong, ucap Jeikat. Jeti berkata, "Jika kita ingin mengejar mereka, kita tidak boleh ditahan oleh hal seperti ini, dan kita harus tetap fokus. Tolong jangan khawatir. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, maka kita akan dapat mengejar mereka dalam waktu 10 tahun, ucap Wo Jiyong. "Sungguh bisa diandalkan. Kami sangat senang memiliki seorang sepertimu," ucap Jeikat. Jeikat berkata, "Karena kamu begitu luar biasa dan putramu juga telah diberkati dengan bakat yang seperti itu. Kamu terlalu menyanjungku, saudara senior." "Bagaimana kabar Wugumsang?" tanya Jeikat.
Aku dengar dia tidak menunjukkan dirinya ke dunia luar. Sejauh yang aku tahu, dia telah mengisolasi dirinya untuk fokus pada pelatihannya dengan pemikiran penembus dosa. Aku minta maaf karena tidak bisa membesarkan anakku sendiri dengan benar, ucap Wu Jiyong. Tidak apa-apa, itu normal untuk anak laki-laki seusianya. Dia pemuda yang kuat. Tidak perlu bagimu untuk minta maaf untuk sesuatu yang telah diurus dengan damai. Aku akan pastikan bahwa dia menguatkan dirinya. Itu bagus, apapun kata masyarakat, Wu Gungsang dia memiliki bakat sejati, ucap Jeikat. Jeikat berkata, jika dia diangkat dengan benar, dia tidak akan tertinggal dari penerusnya, dari 3 kekuatan besar. Semua orang pun mengangguk setuju. Dengan tiba-tiba, Jeti pun berkata, namun, aku dengar kau menerima lamaran pernikahan dari sekte Ime. Banyak rumor bahwa dia memiliki kecerdasan dan kecantikan. Wanita seperti itu bukan pasangan yang buruk untuk Wu Gungsang. Namun, aku masih memiliki beberapa kekhawatiran. Master senior dari sekte Ime sangat ingin mengejar sekte Kinceng. Jika Wu Gungsang menikahi murid bungsunya, maka kita yang dimangsa. Makanya aku menolak ajakan itu sampai sekarang. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Kita tidak bisa terus menjadi musuh di negeri kecil Sichuan ini. Bagaimanapun, karena Wu Gungsang adalah satu-satunya harapan sekte Kinceng, beri dia perawatan yang sangat bagus. Baik, aku akan melakukannya, ucap Wu Jiyong. Di tempat yang lain, ada Piawol yang sedang berdiri di depan pintu. Piawol bergumam, ini adalah istana bulan terang. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tapi tata letaknya persis sama dengan yang ada di gua bawah tanah. Meski gerbangnya tertutup rapat, masuk tidak akan menjadi masalah. Dengan tiba-tiba, Piawol lompat ke dinding tersebut. Setelah Piawol sampai di atas, ternyata di seberang dinding ada 2 penjaga. Penjaga tersebut masih belum menyadari kalau di tempat itu ada Piawol. Penjaga tersebut ternyata lagi asik mengobrol. Aku tidak percaya dia menggunakan latihan isolasi sebagai alasan untuk membawa wanita. Hei, diamlah. Aku ingin tahu siapa itu. Apakah itu salah satu murid kita? Hei, aku menyuruhmu diam. Tutup mulutmu jika tidak ingin ketahuan dan dimarahi. Setelah itu penjaga pun pergi. Siang pun telah berganti malam. Piawol pun sudah siap untuk memulai aksinya. Piawol pun menyelinap masuk ke ruangan tersebut. Piawol bergumam, dia tidak ada di sini dan juga tidak keluar. Piawol pun terus menelusuri tempat tersebut. Dan setelah itu Piawol menemukan sebuah jendela. Dia pun langsung melihat tempat tersebut. Dia terkejut setelah melihat di ruangan tersebut ada seseorang. Piawol pun bergumam, pria itu adalah Wu Gungsang. Dia berada di tingkatan yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan Kapten Grup Phantom. Aku dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang berbeda. Bagaimanapun, dia masih manusia. Jika dia dipukul pada titik tekanan kematian atau ditikam, dia sama saja akan mati. Piawol pun melancarkan aksinya dengan sebuah tali. Dia pun menurunkan tali tersebut dengan pelan-pelan sampai mendekati Wu Gungsang. Setelah tali tersebut sampai di leher Wu Gungsang pun terbangun. Piawol tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia pun langsung menarik tali tersebut, dan Wu Gungsang pun terkena oleh jeratan tali tersebut. Dia pun langsung memotong tali yang terjerat di leher dirinya. Piawol dan Wu Gungsang sekarang sudah saling berhadap-hadapan.
Wu Gunsang berkata, "Siapa kamu?" Peowol tidak menjawab. Dia langsung mengeluarkan pedangnya dan langsung meluncur ke arah Wu Gunsang. Wu Gunsang hanya terdiam melihat Peowol yang sedang menuju ke arahnya. Dengan santainya, Wu Gunsang menghentikan serangan Peowol hanya dengan tangan kosong. Peowol pun terkejut melihat semua itu. Tapi Wu Gunsang tidak hanya diam, dia langsung mendekati Peowol dan menyerangnya. Peowol pun terhempas jauh oleh serangan tersebut. Tapi itu bukan serangan satu-satunya dari Wu Gunsang. Wu Gunsang masih melaju ke arah Peowol dengan kekuatan yang lebih besar. Peowol pun terkejut melihat serangan dari Wu Gunsang yang begitu besar. Peowol langsung menangkis serangan tersebut dengan susah payah. Apa yang akan terjadi pada Peowol setelah dia terkena serangan dahsyat tersebut? Jadi jangan lewatkan video kami selanjutnya. Sampai di sini dulu pembahasannya dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami ke teman-teman Anda. Terima kasih.